Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Arif Vanili hadir kali ini di program spesial. Inilah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Acara ini hadir setiap hari Kamis, Mitra Pas, ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Tentunya setiap kesempatan kita punya hal yang harus kita bahas. Dan sore kali ini kita membahas tentang 4 sehat 5 sempurna. Apakah masih relevan? Kalau dulu mungkin ini sudah familiar ya, apalagi generasi 80-90-an kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Cuman tahun 2025 ini apakah masih relevan? Nah, ini dia yang cukup menarik untuk kita bahas. Nanti Anda bisa bergabung berdiskusi langsung bersama narasumber ya. Anda bisa masuk di 0295 385-877 ya, untuk telepon, khusus untuk telepon. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa kirim di 085277999101. Anda bisa kirim tulisan Anda atau teks. Kemungkinan Anda juga siaran ini Anda dengarkan dengan cara nyambi atau melakukan kegiatan yang lain. Boleh Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda ya. Mana yang membuat Anda nyaman. Atau Anda bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Ada podcast kami di sana. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Mia Lucia Agustin, ahli media gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Mas Ari, selamat sore. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hadir juga bersama kita ada Ibu Umi Prihastuti SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Ibu. Oke. Alhamdulillah. Baik, ini baik Ibu Mia ataupun Ibu Emi, dua-duanya ini mengabdi di sebagai ahli gizi ya di RSUD RAA Suwondo Pati. Mungkin bagi Anda apalagi yang pernah mondok di sana juga pasti bertemu dengan beliau ya. Karena biasanya kan muter-muter. Bagaimana ada yang kurang rasanya atau bagaimana, sering gitu ya Bu ya. Oke. Dan Mitra Pas, untuk Anda nanti yang ingin bergabung Anda bisa masuk di 0295385877. Sekali lagi untuk WhatsApp boleh, bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Nah, ini yang menarik ya. 4 sehat 5 sempurna dulu kan sesuatu yang sangat familiar ya. Pokoknya kalau mau makan atau mau minum ya pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Bahkan ada lagunya Bu, tahun 80-90-an. Nah, tahun 2025 ini apakah masih relevan? Mohon pencerahannya Bu, monggo. Ya, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya saya akan menyapa dulu para pendengar Radio Pas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Pas FM Pati, syukur alhamdulillah jumpa lagi dalam acara Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM dengan Persagi Cabang Pati yang saat ini mengabdi di Puskesmas, kemudian juga di Dinas Kabupaten maupun di rumah sakit. Terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Ari, sebelumnya saya akan sedikit menginformasikan dulu ya Mas Ari, karena ini adalah di bulan Januari. Di bulan Januari adalah hari besar bagi kita ahli gizi, karena di tanggal 25 Januari ini adalah Hari Gizi Nasional Mas Ari. Oh, berarti ada event bentar lagi ya Bu ya? Oh iya. Tanggal 25. Dia sudah mulai mau event. Kemudian Hari Gizi Nasional ini adalah yang ke-65. Nah, sehingga untuk memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65 ini mungkin di seluruh Indonesia Mas Ari itu para ahli gizi, entah yang di rumah sakit, kemudian di Puskesmas itu banyak mengadakan kegiatan untuk menyambut Hari Gizi Nasional, yang antara lain itu nanti misalnya di rumah sakit kita di RSUD RAA Suwondo Pati, insya Allah besok di 24 hari Jumat itu kita ada senam bersama, kemudian makan sehat bergizi, sarapan bersama, kemudian penyuluhan tentang gizi. Kemudian nanti di tanggal 7 Februari mungkin Mas Ari itu kita penyuluhan di SD dan juga di teman-teman ASDI cabang Pati. Itu juga melakukan berbagai macam kegiatan, antara lain kita promokan sekalian sebelum kita masuk ke tema. Itu ada penyuluhan, kemudian ada lomba
menyusun menu one dish meal. One dish meal ya, ya karena ini kan lagi marak-maraknya makan siang sehat di sekolah-sekolah ya. Jadi kita dari ahli gizi memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membuat menu one dish meal ini untuk bekal anak sekolah. Kemudian juga ada jalan sehat nantinya. Nah, untuk adapun tema Hari Gizi Nasional di tahun ini adalah pilih makanan sehat bergizi untuk keluarga sehat. Nah, ini kenapa kok keluarga gitu ya? Karena apa? Keluarga adalah lingkungan yang terkecil dalam masyarakat, sehingga tema HGN kali ini adalah menjadi momen yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pola makan yang sehat dalam menciptakan generasi yang kuat dan produktif, sesuai dengan cita-cita pemerintah bahwa nanti di 2045 itu kita akan menuju ke generasi emas, generasi yang berkualitas, berkompeten dan berdaya saing yang tinggi. Kemudian apa sih yang melatar belakangi tema Hari Gizi Nasional tahun ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah masih berusaha untuk mengatasi masalah stunting dan wasting yang memang terus berusaha untuk diturunkan angkanya, di mana bahwa data kesehatan Indonesia pada tahun 2023 itu angka stunting di Indonesia itu mencapai 21,5 dan angka wasting 7,4%. Jadi masih banyak sekali ya Mas Ari. Oke, PR kita bersama ini Bu ya. Lintas sektor soalnya. PR bersama terutama ini kerja keras dari teman-teman kita yang ada di Puskesmas itu sangat berperan sekali untuk membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting maupun wasting. Dan kalau kita yang ada sakit kan bagi yang sakit. Nah, padahal belum tentu yang wasting itu juga, atau stunting itu dalam keadaan sakit. Okay. Normal pada umumnya Ibu ya. Yeah. Cuman kelihatan pada saat pengecekan posyandu ini kelihatan terdeteksi ya Bu ya. Iya betul. Sehingga juga perlu dicari faktor-faktor pencetus dari stunting itu, karena bisa stunting itu disebabkan karena rendahnya akses terhadap makanan, kemudian ibu yang masa remajanya kurang nutrisi. Jadi ini juga perlu jadi perhatian khusus bagi remaja-remaja yang nantinya juga menjadi calon ibu. Sehingga ketika itu di sekolah-sekolah kan biasanya diberikan tablet FE tambah darah. Nah, itu juga perlu dipantau pemberiannya apakah sudah betul-betul mencapai sasaran, diminum apa tidak, atau sekedar anak-anak disembunyikan. Karena kadang anak-anak belum bisa nelan harus digerus dulu lah. Itu ternyata juga hal-hal seperti itu. Kemudian juga bisa stunting itu diakibatkan karena sanitasi, kemudian sanitasi yang kurang bagus. Sanitasi ini pembuangan limbah itu rumah tangga ya Bu ya? Saja. Sanitasi itu bisa karena air, sumber airnya juga ya. Ya, misalnya ada di suatu daerah yang di bantaran kali itu ya, misalnya untuk mencuci baju, untuk dan lain-lain masih dalam kurang bagus juga kan sanitasinya seperti itu. Juga bisa stunting itu bisa diakibatkan karena kurangnya stimulasi rangsangan ketika waktu kecil, itu di penglihatannya, di pendengarannya itu juga bisa. Kemudian ekonomi juga menjadi faktor penyebab menjadinya stunting, karena ekonomi kan termasuk daya beli itu kan karena dari tingkat ekonomi juga. Kemudian juga stunting itu bisa karena penyakit bawaan, misalnya penyakit jantung, kemudian thalassemia. Kemudian juga bisa stunting itu diakibatkan karena infeksi kronik. Nah, ini menunjukkan dengan angka stunting dan wasting seperti itu, menunjukkan bahwa banyak balita yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian juga di sisi lain, ibu hamil juga menjadi perhatian pemerintah, di mana bahwa 16,9% ibu hamil di Indonesia itu masih mengalami kekurangan energi kronis. Nah, jadi biasanya di posyandu itu diselenggarakan ada yang namanya posyandu
balita, kemudian ada ibu hamil, itu juga diperiksa. Kemudian sekarang juga bertambah lagi dengan posyandu lansia. Jadi itu menandakan bahwa pemerintah betul-betul sangat memperhatikan kesehatan rakyat Indonesia. Makanya harus rawuh di sana ya Bu ya. Kalau tidak rawuh nyepele ya, ini repot, nggak terdeteksi kalau ada apa-apa ya. Karena ini program dari pemerintah, harapannya masyarakat semuanya sehat ya. Kalau ada apa-apa langsung ketahuan di sana. Ya juga memang peran dari mungkin pemerintah desa gitu ya Mas, untuk ngopiai ibaratnya ya. Karena memang kadang banyak kendala juga sih ya, karena memang berbagai kesibukan dan sebagainya. Karena memang posyandu adalah tingkat terkecil untuk mengetahui kondisi kesehatan. Karena dengan ibu hamil yang kekurangan energi kronis itu juga bisa melahirkan anak yang berat badan lahir rendah. Otomatis istilahnya membesarkan anak yang kecil sama anak yang normal itu kan juga beda. Nah, sering saya kalau di rumah sakit yaitu namanya di perinatal, di NICU ya, itu bayi-bayi yang biasanya ada juga yang berat, ada 8 on, 9 on, 1 kilo lah, itu kan memang sangat rendah sekali ya, walaupun itu berbagai faktor, bukan hanya dari kek saja. Bisa seperti itu. Itu sama dengan yang di inkubator juga ya Bu ya? Iya, biasanya di inkubator ada yang sampai 1 bulan di inkubator seperti itu. Jadi kalau melihat bayi kecil-kecil yang pakai inkubator rasanya kasihan sekali ya. Sampai sekarang masih ada seperti itu Bu? Masih juga. Ya ini PR kita semua ya Bu ya. Iya, walaupun memang tadi yang kayak saya katakan faktornya macam-macam. Bisa karena memang istilahnya ibu yang mengalami eklamsi. Nah, jadi hipertensi ketika masa hamil itu kadang hipertensi ini kan tekanan darah ya Bu ya? Iya, tekanan darah. Biasanya ada yang mau melahirkan baru ketahuan hipertensi, sehingga mau tak mau itu juga harus istilahnya melahirkan, tidak menunggu normal tapi harus lewat operasi sesar misalnya seperti itu, atau memang istilahnya karena dia baru 8 bulan karena menderita hipertensi tadi, darah tinggi, terpaksa juga harus dilahirkan, sehingga memang peran ibu hamil itu betul-betul harus diperhatikan tingkat kesehatannya, baik dari status gizinya, kemudian pola makannya, itu juga harus diperhatikan. Makanya kalau pada saat datang di posyandu langsung ada tekanan darah itu dicek semua ya Bu ya? Iya betul, karena itu memang sangat-sangat penting sekali bagi ibu hamil. Kemudian tadi tingkat kecerdasan ya, kembali lagi ke tingkat kecerdasan, bahwa memang peran ibu itu sangat penting sekali. Karena memang menurut penelitian itu sekitar kalau pernah ada dua pendapat sih sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa genetik itu bisa berasal dari kedua orang tua, dan satu penelitian lagi genetik itu yang paling menonjol adalah ibu. Karena ibu kan kromosomnya XX ya, seperti itu. Cuman secara keseluruhan, secara kesimpulannya kecerdasan itu secara genetik hanya 40-60% Mas. Sisanya itu dari lingkungan. Lah lingkungan itu salah satunya adalah asupan gizi. Jadi jangan khawatir bagi kita bagi masyarakat, ibu-ibu yang atau orang tua yang mungkin tidak punya genetik pinter gitu ya. Itu bisa disulam, ditambal ya Bu ya. Gampangnya. Bisa didapatkan. Iya, dari asupan gizi. Jadi makanya kita lihat sekarang anak-anak sekarang kan lebih pinter ya daripada anak-anak dulu, karena memang asupan zat gizinya lebih bagus. Dan juga ada istilahnya jika seseorang itu hebat lah ya, anak yang hebat sebagainya, pasti ada di balik itu adalah seorang ibu yang hebat. Kan banyak contohnya ya Mas. Ya nanti dicari. Salah satunya biasanya kan orang-orang yang itu yang hebat itu kan selalu mengatakan bahwa ini karena ibu saya. Memang betul-betul bahwa ibu itu kan mengawal ya, mengawal mulai dari tadi yang saya katakan bahwa mulai dari remaja sudah dipersiapkan. Jadi untuk mencetak generasi yang hebat itu memang betul-betul diperhatikan mulai dari nol kan, yang istilahnya yang istilah 1000 HPK ya, 1000 hari kehidupan itu memang betul-betul
jadi ketika bukan ibu calon ibu ya sudah menikah lah ya, ketika tes lah sudah garis 2 gitu ya, itu betul-betul disiapkan, oh ini akan mencetak calon-calon generasi penerus, seperti itu. Baik. Dan kita bersyukur hidup di Pati, sering kita mengatakan seperti itu karena dekat laut ya Bu ya, ikan melimpah, betul. Baik ikan tambak ataupun yang air tawar apabila ada di pegunungan, dan dekat juga dengan gunung, artinya juga sayur-sayuran, sayur mayur, buah melimpah ya, sehingga seharusnya ya tidak ada masalah dengan gizi ya Bu ya. Kalau misalkan pengetahuan kita tidak menghilangkan ini ya. Dan juga sering dulu saya katakan ketika kita berjumpa ya, bahwa memang Indonesia itu kan ya istilahnya loh jinawi gitu. Semuanya ada ya Bu ya? Semua ada. Terjangkau. Surganya dunia mungkin ya Mas, kalau kita lihat, karena apapun ada di Indonesia yang tidak ada di negara yang lain. Kemudian kita lanjutkan ya Mas ya. Selanjutnya dengan yang tadi ya, untuk yang sudah kita sampaikan mengenang dari kita 4 sehat 5 sempurna, seperti apakah 4 sehat 5 sempurna masih relevan gitu ya. Kita melihat sejarah ke depan, bagaimana sih munculnya 4 sehat 5 sempurna itu, yaitu di awal mula adalah pada tahun 1955, yaitu oleh Bapak Purwosudarmo. Jadi Bapak Purwosudarmo adalah Bapak Gizi Indonesia Mas. Jadi mungkin bagi kalau kita ketahui bahwa ada Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara, ada Bapak Koperasi, Bapak siapa Mas? Mahathir ya, Bapak Pembangunan. Sekarang kita pun juga punya Bapak Gizi, namanya Bapak Purwosudarmo, itu pada 1955. Jadi yang tadi 50 ya Bu ya? 1950 ya? 1955 ya, betul. Tadi yang dikatakan Mas Ari di era 1950 sampai 1960 lah, itu kan memang tadi munculnya istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu beberapa tahun setelah kita merdeka, sehingga karena waktu itu kan zaman kelaparan ya Bu ya. Sehingga ini kampanye yang digembar-gembarkan oleh pihak pemerintah supaya masyarakatnya yang dulunya terjajah dekil-dekil, ini harapannya sehat-sehat semua, sehingga ada kampanye seperti itu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk tadi yang dikatakan apakah di 2025 ini masih relevan? Iya. Memang konsep ini tidak digunakan lagi di tahun 2025 ini, sehingga mulai sekitar 2014, tahun 2014 itu ditetapkan di Permenkes nomor 41. Itu dari 4 sehat 5 sempurna itu berubah menjadi pedoman gizi seimbang, atau yang terkenal dengan isi piringku ya. Betul. Oke, piringnya sudah bisa dibeli dimanapun karena ada gambar-gambarnya itu ya Bu ya. Ini betul, bagian betul. Ini bagian sayur, ini bagian nasinya segini. Soalnya kalau orang zaman dulu tuh salah kaprah, nasinya segunung Bu. Kemudian sayurnya cuma diambil kuahnya saja, ijo-ijonannya hilang. Ini kan repot, malah kadang-kadang ijo-ijonannya yang dibuang malahan. Iya betul. Sari-sarinya katanya itu yang justru yang bagus, sari-sarinya itu di air. Nah, salah kaprahnya di situ yang menarik, nanti kan kita bahas. Silahkan mohon dilanjut. Lanjut ya Mas. Istilah tadi dengan pedoman gizi seimbang itu akan memberikan informasi kepada kita, istilahnya terkait porsi yang sebaiknya dikonsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kenapa sih 4 sehat 5 sempurna itu diperbarui? Itu ada beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah penekanan isi pesan, di mana bahwa 4 sehat 5 sempurna itu hanya fokus pada sumber zat gizi tanpa mempertimbangkan keseimbangan asupan. Kemudian yang kedua adalah detail anjuran porsi di 4 sehat 5 sempurna itu hanya sumber zat gizinya saja, misalnya sumber energi, sumber protein, kemudian vitamin, lemak, tetapi tidak memberi panduan yang jelas berapa banyak sih yang harus dikonsumsi. Karena memang dalam mengkonsumsi seimbang itu kan harus sesuai dengan tinggi badannya, kemudian juga umurnya, usia, kemudian juga jenis kelamin juga mempengaruhi. Ada jenis kelamin juga ya, aktivitas juga mempengaruhi. Itu keseimbangan yang perlu diperhatikan. Kemudian juga di 4 sehat 5 sempurna itu kan ada yang namanya susu ya. Misalnya tidak sempurna kalau tidak tanpa susu. Padahal susu itu adalah bagian dari sumber protein hewani. Nah, jadi bagi mungkin yang tidak suka, karena memang ada sebagian kan alergi susu ya Bu ya.
atau alergi bagaimana? Susu ada, kemudian tidak suka susu juga ada, itu bisa diganti protein hewan yang lain. Kan seperti ini padi Bruminotani, banyak ikan. Nah, ikan, kemudian bisa ayam, bisa daging, bisa telur. Itu sebagai sumber protein hewani. Jadi tidak harus kalau sudah kalau sudah tercukupi di kebutuhan proteinnya, tidak harus di susu. Cuman memang kalau kita di rumah sakit ya, memang susu itu sangat berperan sekali. Karena dalam kondisi-kondisi khusus itu membutuhkan makanan yang namanya makanan enteral, bentuknya cair. Cair paling mudah adalah susu tadi, karena memang misalnya pos operasi, kemudian ada kesulitan menelan, itu memang baik di rumah sakit sangat penting sekali ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga di 4 Sehat 5 Sempurna itu tidak dicantumkan mengkonsumsi air dalam jumlah air putih maksudnya Bu ya. Air konsumsi air mineral yang jumlah cukup. Di dalam gizi seimbang itu juga ditampilkan harus seimbang juga, tidak hanya makan tapi kebutuhan cairan, karena kita juga keseimbangan cairan dalam tubuh juga perlu dijaga. Meskipun murah meriah, air cukup penting ya. Karena memang kemarin tuh anak saya kan kena DB Bu. Itu kan harus airnya yang banyak itu diminum, sampai dimarah-marahin gara-gara minumnya kurang. Bahkan pada saat pada saat pipis pun itu kan ditaker semua ya Bu ya. Itu pentingnya cairan atau untuk air minum, air putih yang memang terkadang sebagian orang itu nyepele Bu masalahnya. Iya betul. Bahkan ketika sakit pun biasanya memang diperiksa juga keseimbangan atau balance cairan itu dihitung. Apalagi misalnya ada sakit-sakit tertentu, misalnya gagal ginjal gitu, betul-betul diukur. Kemudian sehari ini pipis berapa kali sampai mana itu dilihat betul-betul ya Bu ya. Jumlah dalam urin dalam 24 jam. Nah itu juga diperhatikan. Ada metode baru ya Bu ya mungkin ya. Karena memang pada saat keluarga saya sakit sekitar tahun 2000 awal nggak ada yang seperti itu, pipisnya nggak dicek-cek gitu loh. Tapi sekarang dicek, ditaker semua. Akhirnya ketahuan ini berarti kurang minumnya harus diperbanyak, ketahuan semua Bu permasalahan di masyarakat ini ya akhirnya. Ya memang sebenarnya bukan metode sih Mas, memang dari dulu seperti itu. Cuman mungkin dulu untuk penyakit-penyakit seperti itu belum sebanyak sekarang. Ya, jadi memang penyakit-penyakit itu ibaratnya seperti gunung es. Makanya pola konsumsi makan yang sehat itu betul-betul diperhatikan, karena kalau kita tidak mulai dari kecil itu istilahnya menabung tidak sehat. Seperti itu. Jadi memang seperti yang kemarin dijelaskan oleh teman-teman saya tentang tema-tema yang kemarin, itu intinya memang makanan yang sehat seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang pedoman gizi seimbang secara gamblang akan dijelaskan oleh rekan saya Dedek Mia Lucia. Ini cukup menarik, tapi kita break sejenak Mitra Pas ya. Dan ini cukup penting untuk kita dengarkan karena memang mungkin ada beberapa hal yang sering kita sepelekan tetapi itu cukup penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk tadi yang disampaikan air minum. Kami rehat sejenak dan kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Inilah Ruang Gizi yang bisa Anda simak setiap hari Kamis Mitra Pas dari jam 4 sore sampai jam 5. Dan topik kita sore kali ini tentang 4 Sehat 5 Sempurna. Apakah masih relevan? Dan hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan ada Ibu Mia Lucia Agustin Alimadia Gizi, juga Ibu Emi Prihastuti SST. Nah, beliau-beliau ini adalah ahli gizi di RSUD RA Suwondo Pati Mitra Pas, di mana teman-teman DPC Persagi Pati ini memang menyebar, ada yang bekerja di rumah sakit, di klinik, kemudian di ini Mitra Pas ya, di Dinas Kesehatan juga ya Bu ya. Kemudian juga di puskesmas dan di klinik-klinik Mitra Pas ya. Dan tentunya mungkin ada beberapa hal yang kita belum tahu, kita kupas. Pokoknya setiap hari Kamis akan ada topik-topik menarik. Dan tadi sudah disentil 4 Sehat 5 Sempurna ya, dan bagaimana sejarahnya secara sekilas, dan mungkin ada beberapa
hal yang akan disampaikan sore kali ini, dan kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Mia Lucia Agustin, ahli media gizi. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Bu Emi sudah menyampaikan bagaimana sejarah dan latar belakang ya untuk tema kita kali ini. Untuk terkait 4 sehat 5 sempurna masih relevan atau enggak, ternyata sudah tidak relevan ya Mas ya. Terus sudah digantikan sama yang namanya pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu divisualkan seperti sebuah tumpeng yang biasa disebut sebagai tumpeng gizi seimbang yang terdiri dari 4 lapisan ya. Tumpeng sendiri itu bentuknya mengerucut, artinya kebutuhan yang dari semakin ke atas kebutuhannya akan semakin sedikit diperlukan. Nah, 4 lapisan itu terdiri dari lapisan paling dasar, yaitu ada makanan pokok seperti nasi, jagung, singkong dan lain sebagainya sebagai sumber karbohidrat. Untuk porsinya juga diatur ya dalam tumpeng ini. Untuk porsi makanan pokok itu 3-4 porsi per hari. Terus untuk lapisan kedua ada buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk porsi pada sayurnya itu 3-4 porsi dan porsi buahnya 2-3 kali saja per hari. Kenapa berbeda? Karena dalam buah itu masih terkandung kandungan gula. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan juga pasti akan berdampak tidak baik pada kesehatan. Meskipun alami ya Mbak ya? Iya. Oke. Terus untuk lapisan ketiga itu ada lauk pauk. Ada sumber protein ya, lauk pauk itu dari lauk hewani dan nabati. Nah, susu juga termasuk dari sumber protein yang seperti dipaparkan oleh Bu Emi. Jadi kita nggak harus minum susu untuk menjadi pelengkap penyempurna, tapi sudah cukup untuk konsumsi sumber protein lainnya itu sudah memenuhi ya. Untuk porsinya, untuk sumber protein ini lauk pauknya 2-4 porsi per hari. Nah, lapisan terakhir yang paling atas itu ada yang paling sedikit ya, itu ada gula, garam dan lemak, atau biasa kita singkat dengan GGL ya, gula, garam, lemak. Untuk porsinya untuk memudahkan mengingat G4, G1, L5. G4 itu untuk gulanya, dalam sehari itu maksimal 4 sendok makan. Itu 4 sendoknya itu bukan sendok muncung ya, tapi 4 sendok peres aja, atau setara sekitar 50 gram per hari. Untuk garamnya itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram per hari. Peres juga ya? Peres juga, maaf. Terus untuk lemaknya atau minyak itu 5 sendok makan, itu setara dengan 67 gram per hari. Jadi memang konsumsinya sangat terbatas. Jadi kalau kita mengkonsumsi misal makanan kemasan atau apapun, memang perlu mencermati kandungan gizinya, iya, kandungan sama komposisinya juga. Nah, di dalam tumpeng ini selain mengatur jenis dan porsi, juga menganjurkan untuk kita meminum air putih ya. Air putih minimal 8 gelas per hari. Terus juga menganjurkan untuk kita selalu beraktivitas fisik atau olahraga. Frekuensinya mungkin 30 menit per hari. Terus memantau berat badan ideal. Bisa pakai IMT dengan rumus mungkin berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dikalikan 2 dalam meter. Terus ada juga mencuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun tidak musim corona tetap seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, jangan sampai disepelekan apalagi yang beraktivitas di luar-luar ini. Iya, betul. Terus untuk dalam rangka Hari Gizi Nasional ya tahun 2025 ini, Kemenkes RI mengangkat tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Itu bagaimana sih caranya, apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin tips dari kita yang pertama itu ada utamakan bahan alami atau bahan segar ya, memilih bahan kayak sayur-sayur segar, lauk-lauk segar, daging dan lain sebagainya yang segar ya, meminimalkan produk olahan atau pengawet seperti sosis, nugget dan lain sebagainya, karena biasanya dalam makanan kemasan itu mengandung tinggi natrium atau tinggi gula. Seperti itu. Terus juga hindari setelah kita memilih makanan yang
segar, yang alami. Juga kita perlu memperhatikan bagaimana sih cara memprosesnya, cara pemasakannya. Karena dalam proses pemasakan itu kan panas ya. Biasanya kalau proses pemanasan itu bisa mengurangi atau justru menghilangkan sama sekali nilai gizinya. Yang tadinya bagus ya. Jadi malah hilang kalau proses pemasakannya kita kurang tepat. Terus untuk selanjutnya juga kita perlu memperhatikan makan dengan porsi dan waktu yang tepat. Kita juga bisa menggunakan panduan isi piringku yang bisa digambarkan, misal piring itu bentuknya lingkaran, dibagi menjadi 2. Terus setengah bagian itu diisi makanan pokok sama lauk pauk, setengah lagi diisi sayur sama buah-buahan. Nah, porsi untuk makanan pokok serta sayur itu lebih banyak dibanding porsi lauk sama buah-buahan. Terus juga Kemenkes juga mengeluarkan panduan tentang isi piringku sesuai kelompok umur ya, atau sesuai siklus hidup. Misal pembuatan MPASI untuk anak usia 6-11 bulan yang highlightnya itu tinggi protein ya, utamakan sumber protein hewani dan juga sumber lemak dari mungkin bisa minyak atau santan, karena kebutuhan anak di usia tersebut atau usia golden period itu pasti akan berbeda dengan kebutuhan remaja atau dewasa seperti itu. Nah, untuk mungkin bisa lengkapnya kita bisa membuka web Kemenkes ya, terkait isi piringku tadi sesuai dengan kelompok usia, atau kita juga bisa membaca di buku Pink KIA yang biasanya diberikan sama calon ibu ketika periksa kehamilan dan lain sebagainya. Itu juga sudah lengkap karena kemarin juga pemerintah sudah mengupdate atau ya mengupdate isinya, atau mungkin gambarnya lebih menarik, isinya lebih inovatif dan pastinya lebih jelas seperti itu. Terus selain dari tadi makan dan porsi dengan waktu yang tepat, juga jangan lewatkan sarapan. Sarapan itu paling penting karena bisa baik anak sekolah ataupun orang dewasa yang bekerja itu bisa meningkatkan produktivitas dan konsentrasi ya. Jangan sampai kita bekerja atau belajar dengan perut yang kosong, karena pasti tidak akan fokus ya untuk kegiatannya. Terus kemudian jangan lupa konsumsi serat yang cukup berasal dari buah dan sayur tadi untuk kesehatan pencernaan, kelancaran proses defekasi atau pembuangan. Minimal dalam sehari itu 28 gram serat yang bisa didapatkan dari tadi sayur 3-4 porsi dan buah 2-3 kali sehari. Terus jangan lupa tadi perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari, minimalkan konsumsi minuman-minuman sekarang yang banyak viral ya, yang manis-manis juga, itu juga sangat merugikan dalam jangka panjang juga. Harganya 3.000 dapat banyak itu biasanya di pinggir-pinggir jalan ya Bu iya, ya. yang warnanya coklat. Terus yang terakhir mungkin cermat dalam membaca label komposisi dan kandungan gizi dalam makanan ya. Tabel informasi nilai gizi juga perlu dicermati, karena itu mungkin kalau orang yang awam kurang bisa membaca, dikiranya itu lemaknya atau kandungan karbohidratnya sedikit, tapi kalau kita tidak cermat mungkin akan salah dalam membacanya, seperti itu. Baik, ini yang biasanya masyarakat juga tidak mengira karbo ini juga harus kita perhatikan, karena memang mie ini kan dikiranya lauk ya, banyak yang salah paham sehingga lauknya lauk apa, tak beli ke mie aja, mie goreng tambah nasi, waduh nggak karu-karuan, nggak ada telurnya lagi ini ya. Betul. Dan itu hampir malah tiap hari ada yang seperti itu Bu, kan repot nanti ya. Biasanya untuk sarapan ya, kalau kita sarapan lauk karbo malah justru bukan konsentrasi yang kita dapat, malah justru akan mengantuk karena karbohidratnya juga lumayan banyak ya. Jadi karbohidrat itu mungkin bisa memicu rasa kantuk juga. Oke. Dan ini harus kita pahami Mitra Pas ya, bahwa mie itu bukan sesuatu yang bergizi, bukan, tetapi memang itu pengganti dan itu tidak boleh dimakan secara terus-menerus ya. Betul. Nah, makanya beberapa kasus ini kan yang tiba-tiba sakit, entah itu kelenjar, getah bening atau apapun, itu rata-rata ketika merantau ya kebanyakan makan seperti itu karena nggak malas keluar, akhirnya beli mie berdus-dus ya, apalagi pas hujan seperti ini kan hawanya kan mendukung ya. Kalau pas malam nggak bisa tidur kalau nggak makan mie, akhirnya itu yang terjadi, balik-balik ke kampung halaman, masuk rumah sakit, diagnosa
ada yang autoimun lah, kelenjar yang ada di di leher itu dan macam-macam ya. Akhirnya di sini kebanyakan ke arah sana ini. Iya, malah justru mendatangkan efek negatif ya. Ya, yang tadinya untuk sarapan saja akhirnya untuk makan sehari-hari ini akhirnya. Nah, ini hati-hati Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang bergabung, Anda bisa masuk ya. Telepon boleh di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga di 085277999101. Silakan Anda bisa bergabung Mitra Pas kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini nyambi dengan aktivitas yang lain, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda. Sekali lagi Anda bisa kirim di 085277999101. Kemudian untuk komentar kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sore kali ini juga sudah bergabung dari Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan di Margoyoso ini menanyakan tentang anak saya ini kan kelas 1 SMA. Sementara ini di sekolahnya itu belum dapat giliran untuk kegiatan makan bergizi yang dari pemerintah. Nah kemudian tak kasih uang saku Bu, uang sakunya 20.000. Saya tidak tahu itu jajan di mana. Harapan saya jajan di kantin. Kalau di kantin sekolah kan insya Allah sudah dicek oleh pihak sekolah dan insya Allah bagus ya. Cuma dari rumah nggak pernah mau sarapan. Nah ini dia yang repot ya. Apalagi kalau rumahnya misalkan jauh, nggak pernah sarapan, ini repot kalau ke sekolah. Nanti akan kita jawab ya. Pak Fauzan mohon bersabar yang ada di Margoyoso, tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ini udah dikasih uang 20.000 tetapi nggak pernah sarapan dari rumah. Bahaya juga ini Bu ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, jangan pindah channel. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Oke Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih ada saya Arif Vanili sore kali ini Mitra Pas. Dan topik kita pagi ini sore kali ini cukup menarik ya, yaitu 4 Sehat 5 Sempurna apakah masih relevan? Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas, yang anggotanya ini tersebar ada yang mengabdi di rumah sakit, kemudian juga di klinik, di dinas kesehatan dan titik-titik lainnya. Dan sore kali ini ada Ibu Mia Lucia Agustin ahli media gizi dan Ibu Emi Prihastuti SST ahli gizi dari RSUD RA Suwondo Pati. Tadi yang bertanya dari Pak Fauzan menanyakan ini anaknya jarang sarapan ya. Anak usia SMA dikasih uang 20.000 rupiah untuk uang jajan, cuman ini nggak mau sarapan Bu kalau dari rumah. Ini kira-kira bagus ke depannya atau bagaimana menurut pencerahannya ini? Monggo silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaannya dan pertanyaan yang bagus. Memang untuk hal ini perlu kita cari dulu latar belakangnya Mas. Artinya kenapa anak ini tidak mau sarapan? Mungkin ada berbagai faktor. Yang pertama, apakah mungkin bangunnya kesiangan, kemudian ataukah mungkin ibunya nggak sempat masak, ataukah mungkin karena menunya kurang cocok. Nah itu kita cari dulu permasalahannya. Jangan-jangan diajarin tirakatan ini. Iya, jadi kita cari dulu penyebabnya, faktor penyebabnya harus kita cari dulu. Setelah ketemu baru kita cari solusinya. Kemudian andaikan memang tadi kita tidak melihat istilahnya faktor penyebabnya dengan uang 20.000 itu ya, itu mungkin sesekali lah anak itu ditanya tadi uangnya untuk jajan apa saja, sehingga kita tahu makanan yang atau jajan yang dimakan anak kita itu sehat atau tidak, sudah memenuhi kebutuhan gizi atau tidak. Mungkin juga bisa diselipi mungkin ketika kalau jajan misalnya gado-gado, itu kan lumayan, masih ada sayurnya, masih ada telurnya. Kemudian biasanya kalau sebenarnya kalau pengen minum, oke lah, biasanya anak muda sukanya minum es ya, gado-gado
kemudian minumnya es jeruk, kan lumayan tuh ada buah di situnya. Jadi bukan slogan apapun makanan tapi minumnya apa, itu kurang pas. Karena apa? Karena memang makanan minuman tertentu itu bisa menghambat penyerapan Fe-nya, sehingga yang mestinya protein itu untuk pertumbuhannya yang mestinya bisa termetabolisme dengan baik, tapi karena minumannya nggak pas, akhirnya menghambat metabolisme protein tersebut. Jadi mending air putih lah misalnya, seperti itu. Tapi memang tidak bagus ya Bu ya, ketika untuk karena kebanyakan kita sebagai masyarakat Indonesia jajan apapun pasti habis itu es teh di depannya. Jarang deh untuk air putih. Ya sebenarnya bukan tidak boleh konsumsi teh, bukan, waktunya aja. Timingnya ya timingnya. Bu ya. Jadi ya. mengkonsumsi tehnya di jam snack. Iya. Nah, ada jeda waktu ya Bu ya. Iya betul. Jadi di jam snack kan hanya snack ringan kan dengan teh. Jadi tidak menghalangi kebahagiaannya, tapi juga tidak mendolimi tubuhnya. Kan seperti itu. Kemudian untuk secara penelitian Mas, itu sebenarnya memang sarapan itu sangat penting, terutama untuk tadi yang sudah dikatakan oleh Didik Mia, sangat penting untuk membantu konsentrasi anak dalam belajar. Karena menurut penelitian prestasi anak yang sarapan dan dengan anak yang tidak sarapan itu lebih bagus yang sarapan. Mungkin sama-sama istilahnya pinter semua gitu ya. Tapi anak yang sarapan mungkin hasilnya lebih dari yang pinter yang satunya. Lebih plus-plus ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian jika yang saya tahu, jika anak itu misalnya jam 12 lah tidak baru makan, gitu, berarti kan dia posisi lapar sekali. Biasanya kalau orang posisi lapar sekali, otomatis makannya banyak apa sedikit? Langsung banyak. Langsung banyak. Lah berarti padahal ketika kita mengkonsumsi makanan terlalu dalam porsi yang banyak, itu otomatis kan memberi beban pada lambung kita untuk bekerja lebih berat. Artinya juga akhirnya karena lelah itu bukan kok karena aktivitas olahraga, aktivitas fisik yang berat. Mencerna lelah itu juga mempunyai efek mengantuk juga sebenarnya. Jadi karena setelah kenyang akhirnya ngantuk, ya kan. Kemudian apa sih malah lupa saya. Mungkin Dedeknya bisa menambahkan. Secara psikologi juga ngamuan kadang ya Bu, karena menanggung lapar juga dari sarapan belum sarapan. Baru ingat Mas, ini saya tambahkan. Memang dalam ajaran Nyun Sewu, karena ajaran Islam pun dijelaskan ya, makanlah sebelum lapar. Oke. Sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Okay. Itu memang suatu hal yang mungkin tidak terasa, tapi memang kalau kita buktikan secara medis memang betul, tidak ada memang perkataan Nabi itu kan nggak ada yang salah kan gitu ya. Mungkin Deknya bisa menambahkan mungkin. Kalau nggak sempat sarapan, itu mungkin orang tuanya bisa membawakan bekal yang mungkin sesuai dengan kesukaannya dia juga. Kalaupun misal sampai sekolah nggak bisa langsung dimakan, setidaknya ketika jam istirahat mungkin jam 9:30 atau jam berapa ya, jam 10 lah ya, itu mungkin bisa dimakan seperti itu. Jangan sampai menunggu istirahat kedua atau mungkin jam 12 ya, biar kosongnya juga nggak terlalu lama. Kalau sarapan kan mungkin bisa jam segitu masih boleh nggak Bu? Atau mungkin ini sarapan yang singkat. Tadi kan susu sama roti ya, kan minimal ada karbohidrat sama, kan cepet ya Mas. Susu sama roti. Syukur misalnya ada buah apel atau tinggal makan atau jeruk lah, itu kan sudah terlengkapi sedikit lah, sehingga minimal nggak ada bekal. Banget ya Bu ya. Iya betul. Ya mungkin tantangan ya Bu bagi pelajar yang rumahnya jauh dari sekolah, memang nggak sempat seperti itu, dan memang ini dilakukan selama 3 tahun. Saya tidak bisa membayangkan ya, ini lama-lama tetap masalah ya Bu ya, karena memang tidak sarapan ya. Iya betul. Baik Bu, kita sudah di penghujung acara. Sebagai closing mungkin ada beberapa pesan kepada masyarakat yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan sore kali ini, silakan. Oke, untuk closingannya ya, mungkin gizi yang optimal itu memang sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan dari semua kelompok umur ya, mulai dari bayi, balita, remaja sampai dewasa. Terus kemudian memilih makanan bergizi itu merupakan investasi jangka panjang ya bagi
bagi kesehatan keluarga. Dengan pola makan yang memang tepat, keluarga dapat terhindar dari risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, serta obesitas yang prevalensinya mungkin semakin meningkat di Indonesia kali ini. Terus ada kunci pola makan sehat, yaitu menerapkan pola pedoman gizi seimbang ya. Sudah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi, kita sudah pakai pedoman gizi seimbang yang divisualkan tadi, tumpeng gizi seimbang, dan pakai pedoman isi piringku juga. Lalu kemudian selalu cermati ya jenis dan porsi makanan serta waktu untuk makan dan keamanan pangannya itu sendiri. Terus yang terakhir, jangan lupa membatasi makanan yang tinggi garam, gula, lemak atau minyak yang bisa memberi dampak negatif pada kesehatan kita nantinya. Seperti itu. Baik. Mitra Pas, luar biasa sore kali ini, dan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung berdiskusi bersama narasumber di 08527799999101 dan line telepon di 0295385877. Mas Faiz juga sudah bergabung, makan ketika lapar terus berhenti sebelum kenyang. Oke, tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Baik, sore kali ini Mitra Pas, topik kita cukup menarik ya, tentang 4 sehat 5 sempurna. Apakah masih relevan? Tadi sudah disampaikan. Matur suwun untuk Ibu Mia Lucia Agustin, ahli media gizi, juga Ibu Emi Prihastuti SST, ahli gizi dari RSUD Ras Wondopati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, ketemu lagi Kamis depan, tetap stay tune. Saya Rifan Dili pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.